Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk presentasi saat ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan materi tentang perilaku organisasi. Nama saya Arfandi Putra dengan NIM 2892150210 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah perilaku organisasi, dan yang terhormat dosen pengampu Bapak Sukri Hamdi SEM. Yang pertama adalah latar belakang. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja baik secara kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada dua topik yang akan saya bahas. Yang pertama, apakah pengertian dari perilaku organisasi? Yang kedua, penjelasan elemen-elemen penting yang ada di dalam perilaku organisasi. Tujuan dari membuat makalah atau presentasi: yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Yang kedua, menambah wawasan serta dapat memahami tentang perilaku organisasi. Selanjutnya, sifat organisasi. Ada 3 yang harus kalian tahu. Yang pertama, tanggung jawab merupakan kewajiban individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Barangkali bisa diarahkan dengan terjadinya spesialisasi dalam bekerja. Yang kedua, wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan mengenai apa yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan hak untuk meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Apabila wewenang berasal dari pimpinan ke bawahan, maka pertanggungan jawaban berasal dari bawahan ke pemimpin. Pertanggungjawaban merupakan laporan hasil dari bawahan kepada berwenang, yaitu atau atasan. Selanjutnya, determinan kerja individu. Ada 3 dasar. Yang pertama, perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tantangan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan diri, harapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Yang kedua, dasar perilaku individu. Ada 5 dasar perilaku individu. Yang pertama, karakteristik biografis, termasuk usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Dan yang ketiga, prestasi kerja atau kinerja seseorang sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang baik bisa dicapai oleh seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, motivasi. Ada 3 konsep motivasi untuk diri sendiri. Pertama, hubungan antara motivasi dan perilaku. Apa aja sih hubungan antara motivasi dan perilaku? Yang pertama, sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. Yang kedua, sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. Yang ketiga, perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama, dan lain-lain. Yang kedua, motivasi sebagai pendorong individu. Yang pertama, menentukan kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Yang kedua, pencarian jalan keluar bagi memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Yang keempat, evaluasi atas pemuasan kebutuhan. Yang ketiga, konsep yang ketiga, indikator motivasi individu. Yang pertama, durasi kegiatan. Yang kedua, frekuensi kegiatan. Yang ketiga, persistensi kegiatan. Yang keempat, ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan
dan kesulitan. Yang kelima, pengorbanan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kepuasan kerja. Ada beberapa yang kalian harus ketahui dalam dunia kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri, teman sekerja. Ketiga, atasan. Yang keempat, promosi. Yang kelima, gaji atau upah. Yang keenam, sebab akibat kepuasan kerja. Dan kecenderungan dalam tingkat kepuasan kerja. Yang pertama, produktivitas atau kinerja (unjuk kerja). Yang kedua, ketidakhadiran dan turnover worker. Dan yang terakhir, sifat kepemimpinan secara umum. Pertama, feodalistis atau otoratis adalah wewenang sepenuhnya ada dalam tangan pemimpin ini, baik secara gagasan, rencana, keputusan, semua berasal dari pemimpin atau satu orang. Sifat yang kedua, pemimpin bersifat bebas, membiarkan orang mengungkapkan pendapat bebas sehendaknya tanpa memberikan arah yang tegas, sehingga mudah menimbulkan konflik. Dan sifat kepemimpinan yang terakhir, demokratis, setiap orang diberi hak dan kesempatan untuk menggunakan pendapat, mengajukan saran-saran dan pertanyaan